Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar satu ayat surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri mereka mau beriman dan bertakwa, sungguh kami bukakan atas mereka barokah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan kami, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Di dalam tafsir Karimi Rahman, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan, Zakaro anna ahlal qura. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan seandainya penduduk suatu negeri lau amanu biqulubihim imanan shadiqan, mereka kompak bersama-sama mau beriman dalam hati mereka. Shadaqathul a'mal wasta'malu taqwallahi ta'ala zahiran wa batinan. Kemudian seluruh penduduk negeri ini mau membuktikan imannya dengan cara beramal soleh. Beramal soleh baik zahir maupun batin sebagai bukti takwa kepada Allah. Bitarki jami'i ma haramallah, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La fataha alaihim barakatis sama'i wal ardi. Maka Allah menjanjikan kepada negeri ini Allah akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Kemudian apa maksud barokah langit dan bumi ini? Fa'arsala sama'a alaihim midrara wa anbata lahum minal ardi ma bihi ya'isuna wa ta'isu bahaimuhum. Yaitu Allah nanti akan menurunkan hujan yang deras dari atas langit sehingga nanti tanaman-tanaman dapat tumbuh sebagai sumber penghidupan manusia. Kemudian wa anbata lahum minal ardi, dari bawah bumi Allah akan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan sehingga manusia dan hewan semuanya bisa hidup dengan baik. Fi ahsabi aisin, mereka nanti dalam kondisi makmur walaupun tanpa bekerja yang sangat keras. Wa azari rizkin, Allah akan memberikan rezeki yang melimpah ruah min ghairi ina'in wala ta'abin, walaupun mereka tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan rezeki. Dari tafsir As-Sa'di yang sangat singkat ini kita bisa ambil satu atau beberapa faedah. Faedah yang pertama dari ayat ini adalah ayat ini berupa janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, Allah akan berikan barokahnya berupa kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang namanya Allah ketika berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Sehingga ini faedah ayat yang pertama, ada hubungan erat antara keimanan dan amal soleh penduduk negeri dengan barokah berupa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, bahwa ganjaran dari amal soleh ini ternyata tidak hanya diberikan Allah di negeri akhirat saja, tetapi Allah memberikan ganjaran berupa kemudahan hidup di alam dunia. Maka kita dapati banyak ayat-ayat yang menjanjikan bagi orang yang beramal soleh Allah akan memberikan kelapangan rezeki yang halal. Bukan rezeki yang banyak, tetapi rezeki yang halal, yang bisa mencukupi kebutuhannya. Misalnya
Dulu juga pernah kami sampaikan, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkan keluarga kamu untuk sholat, dan sabarlah ketika memerintahkan untuk sholat. Kami tidak minta kepadamu rezeki, tetapi kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, Allah ternyata mengkaitkan kualitas sholat kita dengan rezeki yang diberikan Allah. Maka beliau mengatakan, idza aqamtas sholata ataqallaha rizqan min haitsu la yahtasib. Jika kalian betul-betul menegakkan sholat, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nanti ketika niat sholat, nawaitunya tetap ikhlas lillahi ta'ala. Adapun motivasi duniawi ini cukup kita jadikan sebagai penyemangat atau motivasi saja, karena memang ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang kedua dari ayat ini. Kemudian faedah dari ayat ini yang ketiga adalah perintah dalam ayat ini sifatnya jama'i, sehingga berlaku untuk seluruh negeri. Maka kalau suatu negeri, misalnya Indonesia ini, mengharapkan negaranya barokah, diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia, kemudian juga selamat di akhirat, maka programnya hanya satu saja yang utama. Program untuk menjadikan negara maju, negara makmur itu adalah satu program yang disebutkan Allah dalam surat Al-A'raf di ayat ini, di mana sekiranya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah akan memberikan barokahnya. Dan negara yang paling ideal sepanjang sejarah itu hanya ada dua saja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpeganglah kalian kepada sunnahku dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin sepeninggalku. Yang pertama sunnah Rasulullah. Maka begitu juga Rasul meninggalkan sunnah teladan berupa pengelolaan negara yang baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, yaitu negara Madinah, di mana Rasul jadi kepala negara sepanjang beliau tinggal di kota Madinah, sekitar 10 tahun lebih sedikit. Yang kedua adalah Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti jejak peninggalan atau sunnahnya Khulafa'ur Rasyidin. Begitu juga kalau kita meneladani bagaimana pengelolaan negara sepeninggal Rasulullah, Rasul memberikan rekomendasi, ikuti sunnahnya Khulafa'ur Rasyidin, termasuk dalam hal mengikuti sunnah tata cara pengelolaan negara. Khulafa'ur Rasyidin ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali. Mereka memerintah selama sekitar 40 tahun. Maka selama itu pula Rasul mengatakan ini termasuk khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah yang betul-betul berada di atas manhajnya Rasulullah SAW. Maka kalau kita meneladani bagaimana Rasul menjadikan negaranya makmur, para penduduknya iman dan takwa kepada Allah, sebagaimana Khulafa'ur Rasyidin juga menjadikan negaranya makmur, warganya iman dan takwa kepada Allah, maka seluruh teladan sudah ada pada mereka. Maka seluruh persoalan kehidupan sehari-hari yang kita alami hari ini sebetulnya solusinya mudah saja, asal semuanya sepakat untuk mengembalikan seluruh urusan ini kepada Al-Quran dan Sunnah, khususnya kita meniru keteladanan Rasulullah SAW dan Khulafa'ur Rasyidin. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di sini mayoritas ulama mengatakan ada dua, ulama dan umaro. Setelah Allah perintahkan warganya untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulil amrinya, maka Allah melanjutkan firman-Nya,
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini perintah untuk ulil amrinya terutama. Setelahnya juga untuk seluruh warganya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kalian berselisih dalam masalah apapun, ketika terjadi perselisihan, baik itu mungkin dalam masalah pidana, masalah perdata, masalah cara memilih kepemimpinan dan sebagainya, farudduhu ila Allahi wa rasuli, maka kembalikan caranya, metode penyelesaiannya kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian memang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi satu ayat ini, surat An-Nisa ayat 59 yang dijadikan oleh para ulama sehingga sampai taraf ijma' ulama, mereka menyatakan kaum muslimin seluruhnya wajib tunduk dalam seluruh aspek kehidupannya, harus mau diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka ini 3 faedah singkat dari satu ayat, sehingga kesimpulannya ini perintah dan kunci kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh penduduk negeri. Andaikan mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah limpahkan barokahnya, rahmatnya, baik di dunia dan di akhirat. Dan ini sudah dibuktikan pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa kekhilafan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Turki Utsmaniyah, di mana kemakmuran merata sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz. Itu beliau memerintah tidak sampai 2 tahun, tetapi bagian amil zakat mal kekhilafan satu sampai kesulitan untuk membagi zakat mal, karena sudah susah untuk menemukan orang miskin yang memenuhi standar untuk menerima zakat mal. Dan itu betul-betul terjadi pada masa kekhilafahan, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya kira demikian dari satu ayat yang kita pelajari malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.